Timnas Indonesia tunjukkan progres nyata, Park Hang-seo jagokan Indonesia menang lawan Uzbekistan. Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kedua kesebelasan itu akan bertanding untuk memperebutkan tiket final. Mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo memprediksi, anak asuh Shin Tae-yong akan mampu menaklukkan kesebelasan Uzbekistan. Sebab, Garuda Muda mengalami progres dalam permainan. Tak bisa dipungkiri, Indonesia sekarang menuju masa kejayaan. Saya rasa Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan karena perjalanan yang diperlihatkan mereka berprogres, itu yang penting, kata PHS di acara TV VTV Tatau. Dulu saya sering menghadapi Indonesia, sekarang kita bisa melihat perkembangan mereka, Indonesia sangat superior, tambahnya. Usai mengalahkan Korea di perempat final, Indonesia pasti akan lebih bermain penuh percaya diri saat menghadapi Uzbekistan, ujarnya. Shin Tae-yong beberkan kekuatan Uzbekistan U23 yang patut diwaspadai Timnas Indonesia U23. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong telah memantau kekuatan dan kelemahan Timnas Uzbekistan U23 jelang kedua tim bentrok di semifinal Piala Asia U23 2024. Dari hasil pantauannya, Shin Tae-yong menyebut ada satu kekuatan Uzbekistan U23 yang wajib diwaspadai, yakni transisi cepat tim asuhan Timur Kapadze tersebut. Namun Uzbekistan U23 jelas bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Pasalnya, skuad muda berjuluk Serigala Putih itu tidak pernah kebobolan. Ditambah lagi, mereka sangat subur dalam urusan cetak gol karena tercatat sudah mengemas 12 gol. Shin Tae-yong yang memantau laga Uzbekistan U23 kontra Arab Saudi U23 di babak perempat final, langsung paham apa yang menjadi kelebihan dari calon lawannya itu. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengakui kalau anak asuh Timur Kapadze itu punya transisi yang sangat bagus. Pemikiran yang saya miliki setelah menonton pertandingan Uzbekistan. Bagaimana mereka mencetak 12 gol dan bagaimana mereka tidak bisa kebobolan satu gol pun, kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Uzbekistan U23, Minggu, 28 April 2024. Alasan utamanya adalah transisi mereka yang begitu cepat. Transisi mereka saat menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang, sangat-sangat cepat, lanjutnya. Itu mungkin menjadi faktor yang membuat Uzbekistan menjadi salah satu tim terkuat di kompetisi ini menurut saya. Mereka memiliki keseimbangan yang sangat baik antara tim penyerang dan tim bertahan, dan juga, seperti yang saya sebutkan, fase transisi, terangnya. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa transisi cepat Uzbekistan U23 wajib diwaspadai oleh Marcelino Ferdinand CS. Meski begitu, sejatinya dia sudah punya taktik sendiri untuk meredam kekuatan skuad muda Serigala Putih. Jadi itu hal yang perlu kami atasi dan jika kami bisa menghadapinya dengan baik, mungkin kami punya kemungkinan menang melawan Uzbekistan. Saya tidak bisa mengatakan lebih detail soal taktik, karena itu rahasia, ungkap pelatih berusia 53 tahun tersebut. Timnas Indonesia diyakini tetap memiliki peluang memang meski harus menghadapi tim sekuat Uzbekistan. Keyakinan tersebut dikatakan oleh legenda Timnas Malaysia, Safee Sali. Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024. Bagi Safee Sali, Uzbekistan bukan lawan yang mudah, performa mereka di babak penyisihan grup dan perempat final yang sama sekali belum pernah kebobolan menjadi buktinya. Jadi saya rasa ini sulit karena Uzbekistan adalah tim dengan pemain-pemain yang bertubuh besar posturnya, jelas mantan striker Malaysia. Namun, jika Indonesia bisa menang atas Australia dan Korea, kenapa tidak meraih kemenangan melawan Uzbekistan? Jadi tentunya saya antusias untuk menyaksikan pertandingan ini, lanjutnya lewat makan bola. Legenda Timnas Malaysia ini pun tidak menduga jika Timnas Indonesia bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Saya bangga, semua bangga ada wakil Asia dan ini sangat bagus persaingan para tim-tim Asia Tenggara lainnya, cetusnya. Saat ini, Timnas Indonesia di bawah polesan pelatih Shin Tae-yong sudah bisa mencapai ke semifinal dan membidik target masuk ke final Piala Asia 2024.
Tidak ada yang mustahil dan Indonesia merupakan grup yang dihuni pemain bertalenta, dan mungkin saja mereka bisa memenangkan Piala Asia, tutup Save. Mantan pelatih Thailand, Mano Polking mendoakan timnas Indonesia bisa mengantongi tiket menuju Olimpiade Paris 2024, merespons kemenangan skuad Garuda atas Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23. Seperti diketahui, timnas Indonesia melibas Korsel dalam drama adu penalti menegangkan dengan hasil akhir November 10. Pencapaian ini mengantar Indonesia kali pertama menembus babak semifinal. Mano Polking mengomentari dua potret timnas di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha yang diunggah di Twitter pada Kamis, 25 April 2024, waktu setempat. Bersama unggahan ini, Polking menyebut prestasi timnas Indonesia di Piala Asia U23 luar biasa. Prestasi luar biasa dari timnas sepak bola U23 Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia AFC U23, ujarnya. Dalam komentar tertulisnya, pelatih 48 tahun itu mengingatkan ini kali pertama timnas Indonesia melenggang ke babak semifinal. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di kompetisi ini, sangat bersejarah. Selamat kepada timnas Garuda Muda, Mano Polking menyelamati. Semoga dalam babak semifinal, Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Teruslah bersemangat, timnas Indonesia, tutupnya. Legenda Korea Selatan, Park Ji-sung, tak terima timnas Korea Selatan kalah dari timnas Indonesia. Park Ji-sung menyebut tidak sepantasnya negara yang menempati peringkat 23 dunia kalah dari tim yang menduduki posisi 134 dunia. Timnas Indonesia secara luar biasa menang atas timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Setelah bermain 2-2 di waktu normal hingga perpanjangan waktu 2x15 menit, laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Di adu tos-tosan ini, 11 dari 12 eksekutor timnas Indonesia U23 berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara timnas Korsel, dari 12 eksekutor, 2 diantaranya gagal menjalankan tugasnya setelah sepakannya ditepis Hernando Ari. Alhasil, timnas Korsel dipastikan tersingkir dari Piala Asia U23 2024 dan gagal lolos Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan yang pertama sejak 1984, timnas Korea Selatan gagal ambil bagian di Olimpiade yang notabene Piala Dunianya level U23. Sementara timnas Indonesia berhak lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika memenangkan laga semifinal kontra Uzbekistan pada Senin, 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hasil inilah yang menjadi sorotan legenda Korea Selatan. Ia cukup kesal langkah timnas Korsel U23 dihentikan tim underdog seperti timnas Indonesia. Kekalahan melawan Indonesia yang tertinggal lebih dari 100 peringkat di ranking FIFA adalah alasan yang tidak pantas. Korea berada di peringkat ke-23, sedangkan Indonesia 134, tulis Ji-sung. Kita tahu, memang timnas Indonesia memang lagi naik daun, namun saya masih tak percaya ini bisa terjadi, tegasnya. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon memuji kedikdayaan timnas Indonesia yang sukses menggulung Korea Selatan pada putaran perempat final Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 26 April. Kemenangan tim Garuda julukan timnas Indonesia atas juara Piala Asia 2020 tersebut mengagetkan pelatih Malaysia. Perjalanan indah Indonesia dalam kampen AFC U23 Asian Cup bakal diteruskan lagi setelah mengejutkan Korea Selatan dalam aksi akhir yang penuh mendebarkan, ucap Kim Pan-gon, Jumat, 26/4. Kiprah timnas Indonesia sebagai debutan Piala Asia U23 juga dipuji oleh Kapten Malaysia karena mampu menghancurkan juara Piala Asia sebelumnya seperti Korsel 2020 dan Australia 2015. Indonesia mengharungi kampen yang menakjubkan sepanjang penampilan pertama dalam kejohanan ini apabila mencipta sejarah mara kepusingan suku akhir selaku naib juara kumpulan A, ungkapnya.
Pelatih asal Korea Selatan itu saat ini juga menunggu perjalanan selanjutnya timnas Indonesia di partai semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Kemenangan penuh dramatik ini bakal membawa Indonesia ke separuh akhir dan menentang pemenang di antara Uzbekistan atau Arab Saudi yang bakal bertemu dalam satu lagi aksi suku akhir pada Jumat, tutupnya. Legenda timnas Malaysia, Safee Sali, menyebut magis Shin Taeyong membantu timnas Indonesia singkirkan timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Alhasil, perjalanan indah tim Merah Putih masih berlanjut. Timnas Indonesia sukses mengalahkan timnas Korea Selatan via adu penalti dengan skor 11-10 usai imbang 2-2 sepanjang 120 menit di perempat final Piala Asia U23 2024. Skor 2-2 tercipta di akhir waktu normal. Kedudukan bahkan bertahan setelah memainkan 30 menit babak tambahan. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via adu tendangan penalti. Di babak ini, Lee Kang-hee gagal menuntaskan tugasnya sebagai eksekutor ke-11 Korea Selatan. Indonesia lalu lolos setelah Pratama Arhan menaklukkan kiper lawan. Legenda Malaysia ikut menyoroti keberhasilan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari sentuhan magis Shin. Magis Shin Taeyong bantu Indonesia singkirkan Korea Selatan, bunyi caption Safee Sali. Perjalanan indah Indonesia dalam Piala Asia U23 bakal diteruskan lagi setelah mengejutkan Korea Selatan dalam pertandingan yang mendebarkan, imbunya. Indonesia kini menanti pemenang antara timnas Uzbekistan versus timnas Arab Saudi yang akan berlangsung hari Jumat. Laga semifinal sendiri akan dihelat Senin 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemenang babak semifinal dipastikan berlaga di partai puncak sekaligus menggenggam tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sementara, satu tiket lagi akan menjadi jatah tim peringkat 3 terbaik untuk mewakili Asia. Pelatih timnas Vietnam, Hilip Troussier, memuji habis-habisan Shin Taeyong yang membawa timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih 69 tahun itu bahkan melihat ada peluang timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala Asia U23 2024. Saya lihat pertandingan, saya lihat gol yang sangat baik, mereka main possession, mereka dapat peluang dan saya lihat style permainan Shin Taeyong ada di permainan, kata Troussier di acara Morning Sport. Sekali lagi, Indonesia menunjukkan berada di peta persaingan dan saya rasa kini semua negara di Asia sudah lebih mewaspadai Indonesia dari sebelumnya. Saya rasa mereka bisa terus melanjutkan pencapaian untuk menjuarainya, tegasnya. Pelatih berdarah Perancis ini memastikan pencapaian timnas Indonesia U23 ini sudah sangat baik. Ia yakin prestasi sepak bola Indonesia akan semakin cerah dalam 10 tahun ke depan. Generasi Indonesia sangat cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia dan tentu saja kita semua harus melihat itu dalam 5 tahun ke depan, lanjutnya. Shin Taeyong pede hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, penuh percaya diri menatap laga melawan timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Dia menegaskan memahami betul kekuatan lawan yang akan dihadapinya karena memang merupakan tim dari negara asalnya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Taeyong tercatat sudah 2 kali menghadapi negaranya sendiri. 2 laga tersebut terjadi pada 2022, kala dirinya melatih timnas Indonesia U19. Pada saat itu, Shin Taeyong tengah menyiapkan skuadnya dengan menggelar TC di Korea Selatan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Tetapi, ajang itu akhirnya batal digelar di Indonesia. Namun dari 2 laga uji coba kontra Korea Selatan, timnas Indonesia U19 harus menelan kekalahan cukup telak. Di laga pertama, timnas Indonesia U19 kalah telak 0-7 dan 1-5 di pertemuan kedua. Walau begitu, Shin Taeyong tidak merasa hasil minor tersebut menjadi tolok ukur timnas Indonesia U23 jelang lawan Korea Selatan. Dia tetap merasa optimis menatap pertemuan kali ini. Yaitu uji coba saja, jangan ngomong begitu nanti makin turun suasana pemain, buka Shin Taeyong jelang laga kontra Korea Selatan, Rabu, 24 April 2024.
Shin Tae-yong menjelaskan bahwa saat ini, timnas Indonesia lebih diuntungkan ketimbang Korea Selatan. Sebab, skuad Garuda Muda punya waktu persiapan lebih banyak ketimbang lawannya. Ditambah lagi, Shin Tae-yong mengaku sudah paham betul bagaimana taktik permainan lawannya. Sebenarnya lebih tenang ya karena kita lebih banyak istirahat 1 hari daripada lawan, Korea Selatan U23, nanti. Apalagi saya juga benar-benar tahu lawan seperti apa, ungkap Shin Tae-yong. Secara level, bisa dibilang Korea Selatan lebih diunggulkan. Terlebih, timnas Indonesia merupakan tim debutan di Piala Asia U23. Namun begitu, bukan berarti skuad Garuda Muda tidak bisa memberikan kejutan. Apalagi, Korea Selatan sedang dalam kondisi pincang. Striker yang sekaligus pencetak gol terbanyak mereka, yakni Liang Jun, dikabarkan cedera. Pemain yang sudah cetak 3 gol itu menjadi salah satu pemain yang absen pada laga kontra Jepang U23. Kondisi ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang dalam mode siap tempur. Terlebih, Nathan Choaon dipastikan akan kembali membela skuad Garuda Muda setelah mendapat izin kembali dari klubnya yakni SC Heerenveen. Kapten Tim Nasional Korea Selatan, Son Heung-min mengaku kagum dengan perkembangan timnas Indonesia. Pemain Tottenham itu pun menilai hal tersebut tak terlepas dari kerja keras Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, yang sudah berinvestasi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini sedang menjadi perbincangan hangat setelah performa apik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia mampu melibas Vietnam dalam 2 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tidak hanya tim senior, tim kelompok umur 23 tahun baru-baru ini juga mencuri perhatian. Di bawah tangan dingin Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya berhasil menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sukses mengandaskan Australia U23, 1-0, dan Yordania U23, 4-1, untuk merebut tiket menuju 8 besar. Son mengaku takjub melihat perkembangan luar biasa dari Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. PSSI menaruh banyak investasi besar untuk Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia terus bikin kejutan, di Piala Asia U23 cetak sejarah dan Korea akan bertemu di 8 besar, kata Son di laman KFA. Patut dinanti seberapa pesat perkembangan sepak bola Indonesia, khusus tim nasional, tambahnya. Legenda timnas Prancis, Thierry Henry, memberikan perhatian kepada 2 tim Asia Tenggara, yakni Timnas Indonesia dan Vietnam di Piala Asia U23 2024. Perlu diketahui Thierry Henry merupakan mantan pemain Timnas Perancis dan sekarang sering menjadi pembawa berita ternama di Perancis, yakni NBC Sport. Menurut pria berusia 46 tahun itu, Timnas Indonesia dan Vietnam bisa menjadi kuda hitam bila melihat performa kedua tim di fase grup Piala Asia U23 2024. Ya, tim asal Asia Tenggara itu berhasil membuat kejutan selama tampil di fase grup Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen yang digelar di Qatar tersebut, Timnas Indonesia dan Vietnam kompak lolos ke babak perempat final. Melihat penampilan apik Timnas Indonesia dan Vietnam, Thierry Henry melihat ada potensi kedua tim tersebut menjadi kuda hitam di perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya tim-tim lain wajib waspada jika tak mau bernasib seperti Australia yang gugur di tangan Garuda Muda. Timnas Indonesia memiliki kekuatan untuk mengganggu tim-tim unggulan di Piala Asia U23 2024. Kekuatan Timnas Indonesia pun berasal dari para pemain berpengalaman mereka. Sebab para pemain senior yang masih muda bisa dimainkan di tim U23, bunyi pernyataan legenda Prancis tersebut. Setelah gugur di 16 besar Piala Asia 2023, para pemain senior seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Rafael Stuik, Witan Sulaiman, hingga Justin Hubner menjadi andalan di skuad U23, tambahnya. Selain itu, ada juga Vietnam yang saat ini tengah mengalami krisis sepak bola namun masih bisa menjadi pengganggu di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia mencetak sejarah lantaran sukses untuk pertama kalinya menembus babak perempat final Piala Asia U23. Legenda Malaysia, Safei Sali,
Takjub Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Ia menyebut Timnas Indonesia terus tampil cemerlang di pentas Piala Asia U23 2024. Ya, Timnas Indonesia berhasil berpesta gol ke gawang Timnas Yordania kala berhadapan di laga terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Kemenangan ini kembali jadi sorotan legenda Malaysia. Safei Salih tampak takjub juga dengan permainan skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia yang terlihat apik di sepanjang laga itu. Indonesia terus berprestasi di pentas Piala Asia U23 setelah sukses mengalahkan Yordania di laga pamungkas Grup A. Ini terlalu gila, Indonesia membuktikan kalau mereka benar-benar menuju masa kejayaan, Timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia, pungkasnya. Kemenangan atas Yordania membawa Timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sebab, skuad Garuda Muda berhasil finish sebagai runner-up Grup A dengan 6 poin, terpaut satu angka dengan Qatar U23 yang keluar sebagai juara Grup A di babak perempat final. Timnas Indonesia U23 masih menanti lawannya. Pasukan Shin Taeyong akan melawan juara Grup B, yakni antara Korea Selatan atau Jepang.